Assalamualaikum. Welcome to Hadi HMJ channel. Kali ini kita akan membuat kacang disco yang sangat renyah. Sebelumnya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe, serta klik tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya, simak terus ya videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya cukup mudah dan sangat simpel ya. Ada kacang tanah, ada royco, ada bawang putih, baking powder, garam, telur ayam, kemudian ada tepung kanji, gula pasir, serta tepung terigu. Untuk kacang tanahnya saya memakai sebanyak 500 gram. Kacangnya ini tidak perlu dikupas ya, dan kacang ini harus dicuci bersih. Untuk tepung terigunya sebanyak 1 gelas ukuran 200 ml. Ini saya memakai tepung terigu merek Kompas. Gula pasir sebanyak 1 gelas ukuran 200 ml. Nah, segitu ya. Tepung kanji sebanyak 2 sendok makan. Tujuannya ini untuk merekatkan tepung-tepung terigu saat menggoreng supaya tepung-tepungnya tidak mudah lepas. Kemudian ada garam, ini sebanyak 1 sendok makan. Baking powder sebanyak 1 ujung sendok makan. Ini tujuannya supaya kacangnya lebih renyah. Telur ayam sebanyak 1 butir. Royco 1 bungkus. Jika ingin rasanya lebih terasa royco, bisa memakai 2 bungkus royco ya. Royco rasa ayam. Kemudian bawang putihnya saya memakai 5 butir, tapi kalau ingin terasa lebih gurih bisa memakai lebih dari 5 butir. Selanjutnya bawang putih kita ulek bersama dengan garam halus, royco, serta gula pasir. Gula pasirnya tidak perlu diulek semuanya. Ini cukup untuk membantu dalam proses penumbukan bawang putihnya supaya lebih halus. Setelah bawang putih halus, kita masukkan ke dalam baskom. Kemudian kita masukkan sebagian dari gula pasir yang belum keulek tadi. Kemudian kita masukkan telur. Kemudian kita aduk sampai merata, tidak perlu sampai gula pasirnya larut. Ini supaya lebih cepat, ini bisa diaduk dengan mixer ya. Kalau saya lanjutkan mengaduknya dengan mixer supaya lebih cepat. Karena ini cukup sulit juga karena perbandingannya telurnya lebih sedikit ya. Kalau dilihat perbandingannya dengan gula pasir. Kita aduk sampai berwarna agak putih. Nah, karena begini maka saya akan aduk dengan mixer saja. Tunggu ya, saya aduk dengan mixer dulu. Nah, seperti ini hasil adukannya. Diaduk dengan mixer ya. Ini gula pasirnya tidak larut semuanya. Kemudian kita masukkan baking powder, kemudian kita aduk-aduk sampai rata.
Selanjutnya kita masukkan kacang tanahnya semuanya. Kita masukkan hati-hati supaya tidak tumpah. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya. Masukkan bertahap sedikit-sedikit. Kemudian kita aduk secara merata hingga tercampur semuanya. Kemudian kita masukkan kembali tepung terigunya yang belum masuk tadi. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya terakhir kita masukkan tepung kancinya. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Nah, ini dia hasilnya. Pengadukannya sudah merata ya, jadi ini siap untuk digoreng. Nah, sebelumnya saya sudah memanaskan minyaknya agak banyak ya. Ini sambil mengetes tingkat kepanasan pada minyak gorengnya. Saya uji cobakan satu kacang untuk digoreng. Ternyata minyaknya sudah panas ya. Nah, kacangnya mulai naik ke atas. Seperti ini, pertanda sudah panas. Selanjutnya kita goreng kacangnya. Nah, masih gumpal seperti ini ya. Maka dari itu kita harus memisahkan kacangnya secara pelan-pelan. Ini saat menggoreng, kompornya harus dikecilkan ya, karena lapisan tepungnya ini sangat tipis dan gula pasirnya sangat banyak sehingga mudah cepat gosong. Makanya harus betul-betul hati-hati dengan kompor yang sangat kecil. Sambil kita pisah-pisahkan ya. Kita pisah-pisahkan antara kacang satu dengan kacang yang lainnya. Dalam penggorengan kacang disco ini kita aduk-aduk terus ya, supaya tidak gosong dan matangnya merata. Tidak usah menunggu sampai kecoklatan. Nah, kacang disco ini cukup kuning keemasan. Itu kita angkat dan kita tiriskan, karena saat ditiriskan itu kacang diskonya akan berubah warna menjadi lebih gelap. Kemudian kita lanjutkan penggorengan. Proses penggorengannya sama seperti penggorengan sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi seperti ini proses kacangnya itu ditiriskan di atas tampah yang sudah dilapisi kertas. Ini tujuannya supaya minyaknya terserap
oleh kertas. Tapi bagusnya lagi kalau kertasnya itu pakai tisu khusus untuk menyerap minyak ya. Tapi ini karena saya memakai seadanya, jadi pakai kertas yang bersih. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mudah bukan teman-teman? Sangat renyah pula. Jadi ini bisa untuk ide oleh-oleh, ide jualan, maupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.